Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hedia. Saya merupakan mahasiswi dari UNCI Samarinda dari program studi Bimbingan dan Konseling Islam semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai perkembangan sosial dan tahapan-tahapannya. Jadi, perkembangan sosial adalah serangkaian proses di mana individu belajar dan mengembangkan perilaku yang berkaitan dengan kehidupan dalam kelompok. Dalam konteks perkembangan sosial, anak diharapkan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan sosial di lingkungan tempat mereka berada. Tuntutan sosial ini mencakup kemampuan anak untuk bersosialisasi secara efektif sesuai dengan tahap dan perkembangan dan usianya. Perkembangan sosial mencerminkan pencapaian kematangan dalam berinteraksi dengan orang lain. Pemahaman perkembangan sosial juga dapat diartikan sebagai suatu proses belajar yang mengarah pada penyesuaian diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Ini melibatkan integrasi diri dalam kesatuan kelompok, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan sesama. Kemudian terdapat beberapa tahapan dalam proses perkembangan sosial. Pada tahap pertama yaitu pada usia 0 hingga 18 bulan. Pada tahap ini, bayi belajar mempercaya orang lain, terutama orang tua yang merawatnya, di mana kepercayaan ini tumbuh berdasarkan respons pengasuh terhadap pemenuhan kebutuhan bayi. Ketidakpercayaan terhadap orang tua atau pengasuh dapat menimbulkan rasa curiga dan kecemasan pada bayi, dan hal ini dapat membawa dampak psikologis seperti timbulnya rasa takut dan ketidakamanan. Fase kedua yaitu pada usia 18 bulan hingga 3 tahun. Pada tahap ini, anak mulai belajar tentang pengendalian diri dan usaha untuk menjadi lebih mandiri. Kesuksesan dalam tahap ini dapat membentuk keinginan atau will pada anak untuk mengendalikan dirinya sendiri. Orang tua yang mendidik anak secara mendukung dapat meningkatkan kepercayaan diri dan keyakinan anak terhadap kemampuannya sendiri. Sebaliknya, kritik, kendali berlebihan atau kurangnya kesempatan untuk mengendalikan diri sendiri dapat menyebabkan anak bergantung pada orang lain. Akibatnya, anak mungkin mengalami perasaan malu dan ragu terhadap kemampuannya jika tidak diberi kesempatan untuk mandiri. Fase ketiga yaitu pada usia 3 hingga 5 tahun. Pada fase ini, anak mengalami tahap ketiga perkembangan psikososial, yakni pertarungan antara inisiatif dan rasa bersalah. Pada tahap ini, anak semakin fokus pada upaya untuk melakukan hal-hal sendiri dan menetapkan tujuan melalui bermain dan interaksi sosial. Kesempatan untuk bermain dapat membantu anak mengembangkan kepemimpinan dan kemampuan membuat keputusan sendiri. Dukungan orang tua dalam memberikan ruang bagi inisiatif anak menjadi sangat penting untuk membangun kepercayaan diri dan kemandirian. Selanjutnya, pada usia 5 hingga 12 tahun, guru dan teman sebaya memegang peran sentral dalam membantu anak mengembangkan keterampilan khusus. Selama tahap ini, anak semakin menyadari dirinya sebagai individu dan mulai membandingkan dirinya dengan orang lain di sekitarnya. Pencapaian yang baik, terutama jika melebihi teman sebaya, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kebanggaan anak terhadap kemampuannya. Sebaliknya, pembatasan yang diberikan oleh orang tua atau guru dalam mengembangkan keterampilan dapat membuat anak merasa rendah diri. Oleh karena itu, memberikan dukungan dan ruang otonomi kepada anak dalam mengembangkan kompetensinya menjadi penting untuk mencegah perasaan inferior dan mendukung perkembangan kepercayaan diri. Fase berikutnya yaitu pada usia 12 hingga 18 tahun. Tahap perkembangan remaja melibatkan konflik antara pencarian identitas dan kebingungan peran. Remaja sedang aktif mencari jati diri dan identitas pribadi yang akan membentuk arah hidupnya di masa depan. Proses ini mungkin melibatkan percobaan berbagai pesona untuk menemukan peran yang paling sesuai. Kesuksesan dalam tahap ini memungkinkan remaja untuk mempertahankan dan konsisten pada identitas dirinya. Sementara kegagalan dapat menyebabkan krisis identitas dan kebingungan mengenai arah masa depan. Dukungan serta pemahaman dari lingkungan, termasuk orang tua dan teman sebaya, sangat berperan dalam membantu remaja menjalani proses pencarian identitas ini dengan lebih baik. Fase terakhir yaitu pada usia 18 hingga 40 tahun ke atas. Pada tahap ini, konflik utama terkait dengan pembentukan hubungan intim dan komitmen jangka panjang dengan pasangan. Sukses pada tahap ini menghasilkan hubungan yang langgeng, bahagia, dan perasaan aman. Sementara kegagalan, seperti menghindari keintiman atau takut akan komitmen, dapat menyebabkan kesepian, perasaan terisolasi, atau depresi. Fokus pada tahap ini adalah memberikan kontribusi kepada masyarakat, dan orang yang sukses di tahap ini merasa berguna karena berkontribusi pada masyarakat. Sebaliknya, kegagalan dapat membuat seseorang merasa tidak memberikan kontribusi dan stagnan. Mereka merasa tidak produktif. Pada fase refleksi, orang lanjut usia merenungkan hidupnya, dan kepuasan atau kekecewaan dapat memengaruhi cara mereka menghadapi masa tua dan kematian. Puas dengan hidup dapat menghasilkan sikap bangga menghadapi masa tua. Sementara kekecewaan dapat menimbulkan perasaan putus asa. Dalam keseluruhan,
Tahap ini mencakup dinamika hubungan pribadi, kontribusi sosial, dan refleksi pada makna hidup. Baik teman-teman, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Kheria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.